Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya atas nama Farhan dari kelas TRKJ 3B ingin menyampaikan ataupun mempresentasikan sebuah pengamanan daripada sebuah mikrotik yang dimana langkah pertamanya dulu yaitu membuka sebuah aplikasi Winbox melalui sebuah virtual menggunakan dengan Oracle VirtualBox yang dimana di sini yang pertama kita masuk dulu sebagai adminnya untuk mikrotik. Nah di sini merupakan sebuah terminal dari sebuah mikrotik yang dimana kemudian kalau misalnya kita udah dapat IP dari sebuah mikrotik OS yang ada di VirtualBox ini, kemudian kita koneksikan langsung dengan yang namanya Winbox, yang dimana IP dari VirtualBox di sini yaitu adalah 169.254.142.239 dan kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik connect dan ternyata punya saya ini udah error connect 169 dan saya coba refresh. Jadi saya sudah mencobanya dari semalam dan ternyata punya laptop saya untuk koneksi IP ini bermasalah. Jadi saya melakukan cara ataupun tutorial yang alternatif yang dimana saya akan menjelaskan dari Bapak YouTube ini, yaitu yang dimana pengamanan mikrotik itu yaitu yang pertama ya kita masukkan terminal, yaitu yang dimana menggunakan sistem bootloader. Nah, yang dimana kita harus setting dulu yaitu bootloader. Jadi bootloadernya diproteksi sehingga kalau yang dimana bootloader ini merupakan sebuah protektor yang ada di pada router boot. ditekan tombol resetnya itu tidak bisa reset. Yang dimana kalau misalnya kita tekan tombol reset itu tidak bisa di reset. Berarti pertanyaannya bagaimana cara kalau memang kita untuk melakukan sebuah peresetan, jadi kita kalau misalnya di dalam sebuah mikrotik itu ditekan yang namanya sebuah tombol reset, maka otomatis akan semuanya terreset ulang. Kita benar-benar butuh mereset gitu. Kalau routernya hang gitu. Nah, jadi caranya adalah dengan net install. Jadi untuk pengamanan bootloader itu yaitu dengan cara net install. Diinstal ulang ya, Diformat ulang. Diformat ulang, tidak hanya konfigurasi saja yang diisi. Berarti termasuk file backup yang sudah ada di dalam hapus semua. Berarti bootloader itu bootloader ibarat kita semua meng-backup semua data. Ya, lebih aman sih. Salah satu yang membuat reset ini tidak aman kan itu tadi. Jadi konfigurasinya terreset semua sehingga passwordnya kembali ke default. Tapi file backupnya masih ada. Tapi kalau kita lihat di file itu semua backup dan lain-lainnya ada. Kalau kita naruh file di situ, script dan lain-lain ada semua. Jadi supaya aman kita matikan fungsi resetnya. Kalau jadi untuk proses pengamanannya itu mematikan fungsi resetnya. Salah, lupa password dan sebagainya, berarti jawabannya cuma satu, net install. Iya. Net install itu langkah terakhir untuk melakukan sebuah peresetan. Lebih gampang. Dan yang kemudian selanjutnya yaitu mengamankan itu cara mengamankan mikrotik. Yang terakhir itu yang ke-10 yaitu mengamankan visi router dari powernya, pendingan, protect dari lonjakan listrik dan peter. Langkah terakhir nih, biar routernya nggak gampang rusak, jangan dipakai. Masukin kotak besi selesai itu. Iya. Ya jangan gitu. Jadi kan di video ini cara mengawetkan sebuah router mikrotik itu kita harus saling ataupun kita harus selalu menjaga ataupun membersihkan ataupun merawat dari sebuah mikrotik router OS. Kalau di kantor biar nggak gampang rusak, itu kira-kira apa kan isunya itu gampang sering hang, kepanasan dan sebagainya, itu kira-kira solusinya gimana? Oke, jadi bagaimanapun juga ya mikrotik adalah router gitu ya yang harus diproteksi secara fisik juga. Jangan sampai misalnya tombol powernya sering
gitu. Bukan variasi atau Pak itu? Bukan, ini Nah, dan pada router fisik ini kawat itu digunakan sebagai untuk pengamanan agar tidak terjadi hal yang tak terduga. Bedanya tuh tombol power ini ditutup Jadi ditutup seperti itu biar nggak bisa uh, tidak ditarik ya. ketarik. supaya tidak tertarik dan agar tidak terjadi longgar pada soket power. Secara tidak sengaja gitu ya. Oh ya berarti ini apa sih? Itu Gampang cabut ya. enggak ada alatnya Mas, namanya lakban. Dilakban. Dilakban supaya Biar aman. powernya aman. Kemudian suhu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Ada beberapa router mungkin yang agak panas Ya. sehingga mungkin nggak bisa ditaruh di outdoor yang benar-benar panas gitu. Oke. Ya karena beberapa daerah yang suhunya tinggi sekali memang saya pikir nggak Nah, dan pada proses pengamanan router itu sebuah lingkungan ataupun sebuah situasi itu harus memerlukan yang namanya suasana yang dingin, yang dimana dalam suatu router ini harus diamankan oleh yang namanya AC. bisa pendingin tambahan entah kipas entah AC. Kemudian mungkin juga petir gitu ya. Nah itu yang sering kan. Sering, jadi memang powernya juga harus terproteksi petir. Atau kalau kita menghidupkan routernya dengan PO, Nah, kemudian kita untuk pengamanan selanjutnya itu menggunakan yang namanya menggunakan UPS agar yang dimana untuk penyelamatan kalau misalnya ada mati lampu, setidaknya router ini tidak langsung mati, udah dibantu sama yang namanya UPS. POE yang ada proteksi petirnya, Rester gitu ya. resternya. Iya. Siap-siap. dan dilindungi oleh yang namanya anti petir pada UPS. Oke, jadi dari beberapa tips tadi ya. Udah banyak, ada 10 Kesimpulannya itu apa itu Pak? Kesimpulannya simpel sebenarnya, satu bahwa matikan servis yang nggak perlu, port-port yang nggak perlu. Kesimpulannya itu matikan servis ataupun port yang tidak perlu. Oke, itu Proteksi username password ya. ya. Kemudian bagaimanapun juga kita harus punya backup dari router. Nah, dan kita harus perlu yang namanya backup dari router. Gangguan fisik kayak tadi, tombol reset, listrik dan lain. Oke. Sebenarnya itu yang harus kita juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalam router jangan sampai bisa dipakai oleh orang yang tidak seharusnya. Oke, Ya. akses dari dalam itu aja. Ya. Oke, itu aja sih Pak Kalian. Terima kasih atas saran-sarannya. Ya. Terima kasih atas informasinya. Oke, itu sekian dari kami. Dan itulah akhir dari pengamanan dari Dr. Mikrotik. Dan saya mau minta maaf kalau misalnya terdapat beberapa penjelasan di video ini saya, karena dimana saya pada dalam kelompok saya dibagikan yaitu proses pengamanan ke-9 sama ke-10. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam proses penyampaian untuk langkah-langkah pengamanannya, karena saya juga untuk koneksi IP Winbox ataupun IP VirtualBox itu masih ada bermasalah. Nah, dan saya pada video tersebut tidak ada konfigurasi terhadap Winbox ataupun pengamanan terhadap Winbox. Cuma yang ada penjelasan terhadap pengamanan konfigurasi MikroTik OS. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.